Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia, biasa dipanggil Chelsea atau Eci, dengan NPM 25190063, Prodi Pendidikan Jasmani kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya tentang dasar-dasar penjas dengan dosen pengampu Eko Putra Utama. Bab 1. Pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pengertian pendidikan jasmani. Menurut para ahli, yaitu Mas Rote, mengatakan bahwa pendidikan jasmani mengembangkan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan aspek fisik saja, tetapi mengembangkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Definisi pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani atau gerak dengan berpartisipasi dengan aktivitas fisik. Secara umum, tujuan pendidikan jasmani dapat dikomplikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan gerak, dan perkembangan sosial. Bab 2. Proses pembelajaran. Faktor pendukung pembelajaran. Menurut Edward L. Thorndike berpendapat bahwa belajar adalah asosiasi. Artinya, proses belajar dapat dijelaskan dengan memahami antara stimulus dan respon. Michel Gradier 1991 telah mengajarkan gaya-gaya dan belajar pada banyak instruktur. Menurut Gradier, dalam setiap kelompok terdiri dari 30 murid. Sekitar 20 murid mampu belajar secara efektif dengan cara visual, auditorial, dan kinestetik, sehingga mereka tidak memerlukan perhatian khusus. Bab 3. Kemampuan belajar gerak. Konsep dasar belajar gerak. Gerak merupakan salah satu ciri dari kehidupan. Tujuan dari pembelajaran gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan. Kemampuan penguasaan tentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang dalam menyelesaikan tugas yang diberi dengan derajat keberhasilan yang sangat tinggi. Semua jenis keterampilan gerak tentunya akan melalui beberapa tahapan. Fitch dan Posner mengelompokkan tahapan gerak yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, tahap otomatis, gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif, dan tujuan pembelajaran gerak. Bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. Dasar-dasar perkembangan anak. Seringkali perkembangan motorik anak diabaikan atau bahkan dilupakan oleh orang tua, pembimbing, atau bahkan guru sendiri. Berikut adalah beberapa perkembangan perincian tugas-tugas perkembangan anak SD menurut Hafigus 1961 dan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan. 1. Pembelajaran keterampilan fisik motorik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. 2. Membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebab organisme yang sedang tumbuh. 3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. 4. Mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita. 5. Pengembangan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. 6. Pengembangan konsep-konsep yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai. 8. Mencapai kemandirian pribadi. Bab 5. Bimbingan di sekolah dasar. Konsep dasar bimbingan di sekolah. Jumhur dan Mausoria 1975 mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Bab 6. Pendidikan jasmani dalam karakteristik. Manusia sebagai makhluk hidup terdiri atas jasmani dan rohani, satu sama lain berkaitan erat yang saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.